Oke guys, jadi balik lagi di video kali ini. Saya akan bahas trade saya di gold ya. Jadi setelah lupa juga sih, seminggu 2 minggu nggak trade di gold karena lagi volatil dan apa ya, SL-nya terlalu lebar. Jadi di video kali ini saya bahas lagi nih trade saya di gold di tanggal 19 Februari. Nah, jadi setupnya ini sell ya. Jadi di video ini juga saya ingin teman-teman tahu kalau peluang di market itu sebenarnya banyak banget. Tinggal bagaimana kita atur aja equity kita, modal kita. Jangan sampai kita resikokan terlalu besar sampai akhirnya kita tuh nggak bisa trading lagi. Jadi tenang aja, kalau ketinggalan momen pun ya udah akan selalu ada kesempatan gitu loh di hari esok. Karena kalau mau jujur, saya pun hari ini miss dua entry, 2 setup, karena pas lagi yang pertama nggak lihat, terus juga kayak apa ya, ya telat aja liatnya gitu. Nah oke, jadi kali ini kita bahas dulu trade saya di gold ini. Oke guys, jadi kalau kalian lihat di sini, ini waktu 19 Februari ya. Sebenarnya kalau dilihat dari marketnya ini kurang lebih lagi uptrend. Nah, karena dia ini kalau di zoom jauh ya. Ini kalau benar-benar di zoom jauh, ini kan ya lagi uptrend kan, karena dia selalu membuat higher low. Nah, tapi kalau misalnya kita zoom lebih dekat, nah sebenarnya harga itu lagi proses reversal. Nah, jadi alurnya tuh gini. Mana nih? Nah, jadi alurnya oke, di sini dia membentuk uptrend bullish sampai akhirnya dia nggak kuat buat naik lagi. Nah, akhirnya dia jebol di sini. Dia break support terakhir, jebol, bearish, dia jebol juga ini, sampai akhirnya dia nggak kuat buat jebol lagi. Nah, di sini sebenarnya begitu harga ngebreak resisten terakhir, di situ confirm bullish. Oke, jadi kalau bullish ya kita cari buy. Tapi yang namanya market itu kan geraknya 2 arah ya, bisa buy bisa sell. Nah, jadi sebenarnya kalau kita uptrend tapi kita bisa dapat setup sell, ya udah nggak apa-apa. Paling kita harus lebih berjaga-jaga aja untuk take profit sama stop lossnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, dan ya apa namanya, ya tetap lebih bagus sih kalau misalnya kita ikutin trennya. Tapi kalau misalnya nggak pun ya udah gitu. Nah oke, jadi dari sini sebenarnya kita bisa ambil buy bisa ambil sell. Nah, kalau sebelum kita apa namanya entry, kita harus tandain dulu. Nah, jadi kita harus tandain zona-zona yang menurut market itu bisa punya potensi untuk mantulin harga. Nah, entah buy entah sell gitu ya. Nah, ini kita tandain dulu supply-nya. Ini juga deh. Nah, ini supply. Nah, ini juga supply nih. Cuman
lama-lama sih kita bakal ngerti sih cara ngebedain mana supply yang kuat, mana supply yang lemah gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk range H1, kalau stop loss 200 pip itu ukurannya masih menurut saya udah cukup normal lah. Nah jadi kayak ini kan, ini sebenarnya momen nih buat buy, cuman ya SL nya di sini kan. Nah 300 pip. Nah kadang kalau terlalu besar gini saya nggak ambil. Nah, jadi batas maksimal saya itu 20 pip lah, 200 pip maksudnya, sorry, SL 200 pip, jadi gitu ya. Nah oke, karena kita udah tandain supply dan demand kita, mari kita lihat. Nah ini nih yang saya bilang nih, di sini ini kan supply. Sebenarnya kalau kita mau nge-sell di sini juga bisa. Nah berapa, dapat berapa? Nah tuh 200 pip. Tapi karena kita istilahnya kan counter trend, ya kita nggak bisa ngarep dia harga akan nge-break sini. Nah makanya kenapa lebih baik sih kita follow the trend. Tapi ya kalau misalnya kita nggak greedy, kita nggak nggak maruk, sebenarnya sih ya profit aja kalau 1:1 ya. Nih misalnya ini kan nih stop lossnya kan di atas ini berapa, 160 pip. Nah ini kan maksimal 230 pip. Kalau kita take profit di 1:1, ya udah kita profit gitu loh. Nah cuman abis itu harga langsung naik nih. Ini kalau misalnya orang yang greedy, dia nge-sell mau berharap harga sampai sini, nggak bakal bisa nih, dia udah keburu hit stop lossnya. Nah dia ngetes zona ini kan, ini mah udah ke break. Nah tuh ke break lagi tuh, ya ini bullishnya lagi kuat nih. Nah dia break juga, oke, dia ada ada pullback. Nah di situ guys kita lihat kalau harga itu kadang zona supply yang udah di break itu bisa jadi support yang tersembunyi gitu loh, hidden. Nah ini kan kita lihat nih, kalau misalnya kita pakai ini bisa nih, cuman ya SL nya ya agak lebar ya. Dan kalau saya sih jujur saya jarang banget pakai yang begini, pakai metode yang hidden ini, karena ya menurut saya agak tricky aja gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalian ada yang bisa, ya pakai aja gitu. Nah ini break ya, ini break, kita hapus saja. Ini juga kita hapus saja. Nah sebenarnya di sini begitu supply ini di zona supply ini muncul seller ini, kita udah bisa entry di sini. Nah tapi kalau kita entry di sini, stop lossnya kan di sini. Nah sekitar 230 pip. Nah waktu itu saya tuh nggak langsung entry, jadi saya tunggu dulu dia retrace gitu. Nah dia ada retrace ke sini kan. Nah terus kalau kita lihat di M15 nya, nah dia itu ngebentuk double top. Nah jadi saya entry di sini. Nah 5017 ini, nah itu di sini. Nah begitu ini close candle merah, saya entry. Ya kurang lebih sih waktu itu stop lossnya berapa ya, nah 150 pip lah. Ya lumayan lah, ada diskon berapa pip gitu ya, walaupun ya nggak terlalu gimana banget. Dan saya close all di 4990.
990 nih. Kenapa? Karena di sini ada zona demand. Udah, jadi sesimpel itu aja saya close-nya. Nah, jadi dia tiba-tiba langsung drop gitu. Dan sebenarnya kalau mau langsung close di sini juga ya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Karena kan ya nggak ada aturan yang baku gitu ya untuk kita stop loss di mana, take profit di mana. Dan kalau misalnya udah kayak 1:1, ya udah close juga nggak apa-apa. Cuman waktu itu saya yakin dia akan kesini. Nah, jadi ya long story short, ya dia tembus gitu ya. Sebenarnya waktu dia ambrol gini, saya juga sempat kayak apa saya close tengah aja gitu loh. Tapi ya udahlah, tetap bersyukur udah profitnya waktu itu ya lumayan ya. Berapa tuh? Iya 260 pip. Enggak lah, 230-an lah. Iya 200 berapa sih? Bentar. Kok saya lupa. 490. Oh iya 270-an lah. 270-an. Nah, jadi lumayan. Nah, habis itu balik lagi karena harga itu sebenarnya kalau dari H1 dia lagi uptrend, makanya kita tuh nggak boleh greedy. Nah, jadi habis itu harga itu dikocok-kocok sampai akhirnya dia tuh mulai ada sideways gitu loh. Nah, sebenarnya ini kalau tadi entry di sini, nah itu bisa sampai sini nih kalau mau hold. Cuman kan ya nggak ada jaminan 4972 bahkan sampai 4964 nih. Kalau saya hold ya bisa ada tambahan 200 pip lagi, tapi kan ya udahlah, kita juga nggak boleh greedy gitu loh. Namanya kita counter trend ya. Selama dia belum confirm break ini, ya harga tuh berarti masih uptrend. Nah, sampai akhirnya kan harga ngebreak. Ya singkat cerita dia jadi balik uptrend lagi kan. Nah, jadi kayak gitu guys. Terus kalau misalnya yang hari ini saya miss trade-nya itu di mana? Jujur kita langsung lihat aja ya. Kalau ini kan sebenarnya kalau kita lihat sekilas kayak di sini masih bukan, maksudnya di sini kayak udah break last low sebelumnya kan. Nah, tapi apakah dia confirm downtrend? Nah, kita itu belum tahu. Nah, selama dia belum break ini. Kalau dia udah break ini, berarti ya lanjut uptrend. Tapi kalau dia nggak berhasil tembus ini dan lanjut ke bawah, berarti ya confirm downtrend lagi gitu loh. H1-nya ya, jadi bukan H4, bukan D1, tapi secara H1-nya aja. Nah, jadi gitu. Nah, kalau yang trade yang saya ketinggalan itu sebenarnya di M5 tadi. Kalau teman-teman lihat, nah di sini tuh sebenarnya ini lebih seru lagi nih kalau time frame kecil. Cuman karena pergerakannya cepat, saya sih nggak terlalu rekomendasikan ya. Nah, tapi di sini kita lihat. Nah, ini kan sebenarnya dia ya downtrend ya hitungannya. Nah, akhirnya dia break. Terus harga mulai naik pelan-pelan. Sebelum dia break dia drop lagi. Habis itu dia naik lagi. Nah, jadi harga kalau di time frame kecil itu lebih volatilnya tuh lebih, kocokannya tuh lebih brutal gitu loh dibanding yang time frame lebih besar. Nah, tapi intinya di sini saya lihat kan ada zona supply yang bagus. Nah, sebenarnya tuh inilah peluang entry pertama yang lewat. Nah, terus yang kalau misalnya entry di sini
sekitar sini lah. Nah, SL cuman 70 pip, tapi dia potensinya bisa sampai 280 pip. Nah, ya ini anggap 80 pip lah. Nah, 1:3 gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Itu yang pertama tuh. Nah, habis itu saya lihat lagi ada peluang di sini. Ini kan zona demand yang bagus nih. Nah, saya sempat pantau, cuman ternyata dia untuk ukuran M5 pantulannya itu terlalu kuat gitu loh. Nah, kalau saya harus pasang SL sekitar 200 pip. Nah, untuk M5 saya tuh kurang serk aja gitu, 200 pip kayak kegedean banget gitu loh. Ya kalau M5 ya 100 pip lah. Jadi kayak gitu. Nah, jadi saya nggak ambil, teman ya, akhirnya dia terbang kan. Bahkan dia masih kuat banget tuh terbangnya. Tapi ya udah, maksudnya nggak ada FOMO. Ya sabar aja, ntar juga ada lagi peluang entry ini. Kalau misalnya cuman incar 1:1 tuh cepet banget tuh. Ini kan 1:1 nih. 1:1 kita hitung aja candlenya, 1 2 3 4 tuh, 4 candle 20 menit 200 pip. Nah, tapi ya udah, karena udah miss ya jangan FOMO gitu loh, karena yang FOMO biasanya berujung loss, dan lossnya itu lebih menyakitkan. Jadi gitu ya guys. Kalau saya ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan komentar di kolom komen, dan see you guys di video selanjutnya. Bye.